Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silahkan Rizky, bisa dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kita yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky sudah memimpin doa. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Kita bisa bertemu pada Meet hari ini untuk melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mungkin sebelum saya melanjutkan ke materi, untuk absensi hari ini, silahkan saya kasih waktu untuk 1 menit untuk mengisi absen. Untuk link absennya sudah saya share di kolom chat, silahkan untuk diisi dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan materi tentang permutasi. Untuk kesempatan hari ini kita akan masuk pada materi yang berikutnya, yaitu kombinasi. Terkait dengan kompetensi dasar yang akan kita kuasai, yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Kemudian yang berikutnya, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Kemudian tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi kombinasi, diharapkan siswa dapat yang pertama menentukan banyaknya cara dari peristiwa dengan menggunakan kombinasi. Kemudian yang kedua, menganalisis kaidah pencacahan atau kombinasi melalui masalah kontekstual. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Nah, ini terkait dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan kita kuasai pada pembelajaran kali ini. Untuk teknis pembelajaran kita hari ini, ya tadi sudah saya share LKPD-nya yang harus kalian diskusikan, yang harus kalian coba untuk kerjakan. Itu terkait dengan bagaimana kalian menemukan konsep kombinasi. Kemudian nanti ada beberapa permasalahan juga, soal-soal yang ada di situ untuk kalian bisa coba kerjakan dan nanti dipresentasikan. Untuk identitas kalian, karena perorangan bukan kelompok ya, jadi di sini kalian isi nama kalian. Kemudian aktivitas yang pertama, kita fokus pada nomor 1 dan nomor 2 saja ya, dari sini. Kemudian dari permasalahan ini, nah ini ada penyusunan dan mengambil 2 kartu dari 4 kartu yang tersedia. Nah, ini 4 kartu yang dimaksud itu keterangannya ini. Kartu remi ya. Ya, di situ ada as club, as heart, spade, diamond. Nah, di situ dilambangkan A, B, C, D. Nah, dari sini, dari 4 kartu ini akan diambil 2. Jadi sesuai dengan apa yang ada di pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua. Menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as. Kemungkinannya nanti susunan yang terbentuk seperti apa? Banyaknya cara nanti ada berapa. Terus kemudian yang kedua, mengambil 2 kartu as dari 4 kartu as. Kemungkinannya seperti apa, kalian tuliskan di LKPD kalian. Nah, dari situ kemudian nanti setelah diisi, kalian menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Di sini lanjut ke aktivitas yang kedua. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan untuk LKPD-nya. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Sudah.
Oke, untuk aktivitas pertama, siapa yang ingin menyampaikan? Muhammad Ramadan. Oke, ya silahkan. Oke, jadi saya di sini akan membacakan soalnya dulu untuk yang aktivitas 1. Dengan menggunakan kartu remi, Anda diminta untuk melakukan kegiatan penyusunan atau pengambilan kartu tanpa pengambilan dan kemudian menuliskan hasilnya seperti pada tabel berikut. Yang tabel pertama itu menyusun 2 kartu S dari 4 kartu S. Kemungkinannya itu ada kartu AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, dan DC. Banyak caranya, ada 12 cara. Untuk yang nomor 2, mengambil 2 kartu S dari 4 kartu S. Kemungkinannya ada kartu AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Banyak caranya dan cara. Oke. Nah, untuk yang lain pertanyaannya, untuk AB dan BA pada mengambil 2 buah kartu itu berarti dianggap sebagai satu kejadian yang sama ya. Karena maka di situ untuk AB dan BA, AC, CA dihitung sebagai satu kejadian sehingga ada 6 cara ya untuk mengambil 2 kartu dari 4 kartu. Kalau untuk menyusun di situ AB dan BA itu dianggap sebagai susunan yang berbeda ya, jadi dihitung satu persatu gitu ya. AB dan BA itu dianggap sebagai 2 kejadian. Maka di situ ada 12 cara. Mana yang memperhatikan urutan? Memperhatikan ada kata-kata menyusun ya. Kalau menyusun memperhatikan urutan, Yang tidak memperhatikan berarti yang mengambil. oke. Menyusun 2 kartu Pak, dari ya, 4 siap. kartu. Yang menyusun Ya, dari 4 2 kartu. S dari 4 kartu. Yang tidak memperhatikan urutan, Mengambil 2 kartu AC dari ya, yang mengambil. Oke. 2 kartu. Berdasarkan tabel di atas, apakah ada kartu yang diambil berulang pada penyusunan atau pengambilan kartu? Ada. Ada. Yang mana? yang C dan CD. Nah, contohnya ini ya, misalkan itu ada AB, kemudian diambil lagi BA, ada apa lagi? BC dan CB. BC dan CD. CD. Kemudian yang lainnya mungkin BD dengan DB, ya itu kan sama juga tuh. Ya, itu Iya, untuk Pak. pertanyaan kedua dan seterusnya ya. Ini masih ada lagi yang lain ya. Misalkan AC, CA, kemudian AD, DA, kemudian yang terakhir CD itu dengan DC. Ya ini. Kemudian yang kelima pertanyaannya, berdasarkan aktivitas di atas, apakah perbedaan dan persamaan dari menyusun dan pengambilan? Sama-sama Perbedaannya menyusun kartu memperhatikan urutan, sama mengambil 2 kartu dari 4 kartu tidak memperhatikan urutan. Oke, ya. Tadi untuk pengambilan kartu tadi itu merupakan contoh dari kombinasi. Ya, kombinasi 2 unsur dari 4 unsur. Nah, itu dinotasikan seperti ini. Notasi dari kombinasi itu dinotasikan, tadi kan kombinasi dari 2 unsur dari 4 unsur dinotasikan seperti ini. Ya, C4 2. Atau dituliskannya dalam bentuk dalam kurung begini, ya. Ini kombinasi dari atau seperti ini. Kombinasi dari 2 unsur, ya. Kombinasi 2 unsur dari 4 unsur. N faktorial dibagi. N dikurang R faktorial. Oke. faktorial. Berarti yang bawah N unsur dibagi R faktorial. R dikurang ya R faktorial.
Kombinasi dari N NR adalah N faktorial Faktorial dibagi R faktorial faktorial per N dikurang R. N faktorial. Oke, nah ini rumus yang bisa kalian gunakan untuk menentukan kombinasi R unsur dari N unsur yang ada. Kombinasi NR tadi definisinya adalah N faktorial dibagi dengan Per N min R faktorial. N faktorial dikali kali F faktorial. NR faktorial. Oke, F faktorial. kalau seperti ini berarti soal yang A 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke. Hasilnya 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. begini. Ya, Bisa disederhanakan? 2 faktorial dicoret sama 2 faktorial. Oke. Jadi 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, Dalam satu kantong terdapat 7 kelereng. Berapa banyak cara mengambil 4 kelereng dari kantong tersebut? Jawabannya, diketahui N-nya sama dengan 7, R-nya sama dengan 4, maka dijawabnya C 7, 4 sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 7 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan oke. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial. Kemudian sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dibagi 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 35. Nah, itu tadi terkait dengan kombinasi ya. Jadi seperti itu. Hampir mirip dengan permutasi, hanya saja ada perbedaannya. Nah, kira-kira bedanya apa? Kalau Permutasi dengan kombinasi. itu sudah ditentukan ke susunannya. Kalau misalnya kombinasi itu secara acak. Pendapatnya Karisma, ada pendapat lain? Perbedaannya memperhatikan urutan, itu adalah permutasi. Nah, nanti untuk tidak memperhatikan urutan berarti menggunakan konsep kombinasi. Oke, kesimpulan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita tadi sudah mempelajari tentang apa? Tentang ya, kombinasi. Oke. Bedanya apa tadi sudah saya sebutkan ya. Perbedaannya apa permutasi dan kombinasi. Oke, ada pertanyaan terkait dengan kombinasi? Terima kasih untuk partisipasinya pada pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti saya akan share tugasnya di Classroom terkait dengan kombinasi. Terus kemudian kalian kerjakan dan dikumpulkan seperti biasa di Drive ya, di Drive Google Drive yang sudah disediakan. Untuk mengakhiri kegiatan kita bisa dipimpin doa penutup. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Untuk teman-teman, berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky telah menutup doa. Jangan lupa untuk kalian semua untuk selalu jaga kesehatan, kemudian tetap harus belajar biar kita bisa menyelesaikan materi yang harus ditargetkan untuk selesai. Sampai ketemu untuk di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.